Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mood dan bunuh diri. Ya bisa kita lihat sendiri di sini ada yang pertama itu ada gangguan suasana hati atau mood disorder. Oke. Di sini sendiri itu mood disorder adalah gangguan suasana hati dan dapat memicu perubahan suasana hati yang cepat. Biasanya tuh tanda dan gejala mood disorder tuh meliputi perubahan suasana hati yang cepat, perasaan sedih atau kosong, kehilangan minat, atau kesenangan pada aktivitas yang biasa dilakukan, perubahan nafsu makan atau tidur, dan kelelahan. Berikutnya tuh ada bunuh diri, suicide. Suicide sendiri adalah keinginan individual untuk mengakhiri hidupnya dengan berbagai cara. Tanda dan gejala bunuh diri atau suicide yaitu meliputi perubahan suasana hati yang cepat, berbeda dengan mood disorder. Perasaan putus asa, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dilakukan, perubahan nafsu makan atau tidur, dan bicara tentang bunuh diri atau mengambil tindakan untuk bunuh diri. Oke, berikutnya klasifikasi gangguan suasana hati. Yang pertama, gangguan depresif. Gangguan depresif sendiri ada 3, gangguan depresif major dan gangguan ada 2, sorry, gangguan depresif major dan gangguan distimik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan depresif major ya. Seseorang dianggap menderita MDD yaitu major depressive disorder kalau menampilkan simptom depresinya dalam sepanjang 2 minggu terakhir, baik dalam bentuk kehilangan minat dan rasa senang maupun suasana hati depresif. Tanda diseling periode mania dalam SDM-4TR terdapat kriteria sedikitnya 4 simptom adisional tambahan harus tampak, seperti perubahan-perubahan kualitas dalam tidur, selera makan, perhatian, perasaan tidak berharga, keinginan bunuh diri, agitasi, atau standar psikomotor. Berikutnya, gangguan distimik. Gangguan distimik ini sering disebut distimia atau distimia. Ialah gangguan berupa depresionik, ialah dalam 2 tahun terakhir pernah mengalaminya lebih dari setengahnya. Mereka merasa murung atau hanya merasakan sedikit kesenangan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan kehidupan masa lalunya. Selain itu, gejala-gejala itu sering ditambah dengan dideritanya 2 atau lebih simptom depresi. Perbedaannya dengan MDD ya, seperti dikemukakan DSM-4-TR adalah dalam hal durasi, tipe, dan jumlah simptom. Secara sederhana, sering dikemukakan bahwa orang disebut distimia kalau simptomnya tidak memenuhi syarat atau disebut MDD.
Berikutnya yang kedua ada gangguan bipolar. Di sini gangguan bipolar ada 3 ya, gangguan bipolar 1, gangguan bipolar 2, dan gangguan siklotimik. Oke, gangguan bipolar 1 adalah setidaknya 1 kali manik seumur hidupnya atau episode campuran. Kalau gangguan bipolar 2 itu setidaknya 1 kali atau hipomania dan episode-episode major depresif. Terus yang ketiga ada gangguan siklotimik. Perubahan suasana hati yang berulang dari tinggi ke rendah tanpa hipomanik atau hipomanik episode manik untuk sedikitnya dalam 2 tahun terakhir. Secara khusus yang penting memasukkan jenis berikut ini ialah bunuh diri yang berkaitan dengan gangguan suasana hati ini. Ialah berhubungan dengan makin lama makin banyaknya kejadian ditemukan orang. Yang terakhir ini ada bunuh diri ya, suicide. Gangguan yang dasarnya suasana hati murung dan putus asa yang berakhir dengan dorongan untuk mengakhiri hidupnya. Pada beberapa kasus, tindakan bunuh diri berkaitan agresivitas yang berbalik arah. Oke, sebentar ya teman-teman. Untuk gangguan bipolar 1 ya. Di masa lalu gangguan ini dikenal dengan namanya gangguan manis depresif. Dan di dalam DSM-4TR, gangguan ini meliputi episode tunggal mania atau episode campuran tunggal selama hidup penderitanya. Penderita bisa jadi mengalami sindrom mania terus-menerus, bahkan kalau penderita mengalami simptom manik dalam beberapa tahun. Masih sering didiagnosis gangguan bipolar 1, bahkan lebih dari MDD. Gangguan-gangguan bipolar cenderung untuk berulang bahkan lebih dari MDD. Lebih dari 50% ya. Penderita gangguan bipolar 1 mengalami 4 atau lebih episode. Terus yang berikutnya ada gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar ini dari DSM-4TR memasukkan gangguan bipolar bentuk yang lebih ringan yang disebut gangguan bipolar 2. Penderita gangguan bipolar 2 memperlihatkan adanya pengalaman sedikitnya 1 kali episode depresif mayor dan 1 kali episode hipomania. Oke, yang ketiga itu ada gangguan siklotimik. Gangguan yang juga disebut siklotimia merupakan gangguan suasana hati kronis kedua, sedangkan yang lain disebut gangguan distimik. Seperti gangguan distimik, gangguan siklotimik menampilkan simptom setidaknya untuk 2 tahun. Pada gangguan siklotimik, penderita sering mengalami depresi, tetapi pada taraf yang rendah atau sedang. Berganti-ganti dengan simptom mania, meskipun simptom-simptom yang tidak mencapai taraf keparahan episode manik atau depresif sepenuhnya, penderita sering mengalami situasi naik turun. Pada saat turun, penderita dapat memperlihatkan kesedihan, tidak merasa nyaman, menarik diri dari lingkungan sosialnya, dan tidur sampai 10 jam semalaman. Pada saat naik, penderita tampak ramai, memperlihatkan keyakinan diri yang berlebihan, secara sosial tanpa hambatan, tenang berkelompok, dan hanya membutuhkan sedikit waktu untuk tidur.
Oke. Untuk model-model suicide ya, yang ketiga itu model-modelnya itu ada 3, yaitu yang pertama ada gangguan psikologis, yang kedua gangguan model neurobiologis, dan ketiga ada gangguan model sosiokultural. Oke. Untuk yang pertama gangguan psikologis. Suicide adalah gangguan psikologis karena banyak orang yang memiliki gangguan suasana hati, memiliki pemikiran suicide, kecenderungan untuk bunuh diri. Para peneliti meyakini bahwa lebih banyak perilaku suicide adalah orang-orang yang menderita depresi. Juga ditemukan bahwa 15% dari mereka yang pernah dirawat di rumah sakit penderita depresi melakukan bunuh diri. Namun jelas bahwa 90% dari mereka yang menginginkan kematian komit terhadap masa-masa bunuh diri. Selain itu, kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri ada pada orang yang menderita bipolar 1 dan 2. Untuk model neurobiologis, seperti pun gangguan psikologis pada umumnya, dalam gangguan keinginan untuk bunuh diri pun banyak berkaitan dengan aspek-aspek neurobiologis. Menurut Baldessarini dan Hennen tahun 2004, keinginan bunuh diri untuk sebagai dapat diturunkan saraf serotonin yang rendah berkaitan dengan timbulnya depresi dan sekaligus menggambarkan adanya hubungan antara serotonin dan suicide. Tetapi di luar sistem serotonin didapat bahwa di antara penderita MDD ialah yang memiliki dexamethasone abnormal terdapat kecenderungan untuk bunuh diri dalam beberapa tahun kemudian. Yang ketiga ada model sosiokultural, gangguan model sosiokultural. Menarik sekali bahwa di masa kini pengaruh kaum selebritas atau selebriti begitu besar terlihat dari berbagai penelitian. Tahun 1960-an di Amerika Serikat ada seorang bintang film cantik yang bernama Marilyn Monroe. Atas dasar alasan tertentu, ia meninggal karena bunuh diri. Media mengabarkan seperti dikutip Philippines pada tahun 1985 terdapat 12 PCT dari orang-orang yang meninggal tiap bulan yang meninggal dengan cara bunuh diri. Yang kedua di sini ada Emile Durkheim tahun 1897 dan tahun 1951 mengembangkan model sosiologis suicide dan mengemukakan terdapat 3 model suicide yang berbeda, ialah egoistic suicide dan altruistic suicide dan anomic suicide. Egoistic suicide adalah bunuh diri yang disadari oleh alasan-alasan untuk berorientasi pada pemuasan atau kepentingan diri. Altruistic suicide adalah bunuh diri yang menjadikan keperluan masyarakat sebagai alasan atau orientasi, seperti berkorban untuk membela kepentingan masyarakat. Anomic suicide merupakan tindakan bunuh diri yang tidak jelas atau tidak masuk
akal dilakukan. Oke, segitu saja presentasinya. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, tadi kan udah dijelasin tentang bipolar 1 dan 2. Nah, itu tuh perbedaannya tuh apa ya? Bipolar 1 sama 2. Terima kasih. Ya, sama-sama Kalisa. Sebentar ya, saya mau cari pulpen dulu, ditampung dulu ini pertanyaannya. Sebentar ya, guys. Gimana tadi Kalisa? Tolong maaf, ulang. Tadi tuh udah dijelasin kan bipolar 1 sama 2 itu apa. Nah, perbedaan mereka berdua itu apa ya? Oh iya, baik. Terima kasih. Tampung dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Saya ingin bertanya Aku. Nabil dulu. Oke, satu-satu dulu ya. ya. Nah, Nabil dulu deh, Nabil dulu. Ini menurut aja sih. Ada nggak sih studi kasus bunuh diri karena depresi? Kalau misalkan ada, coba fotonya tuh kayak gimana ya? Kasus bunuh diri karena depresi. Terima kasih Pak. Oke. Bu, tadi studi kasus bunuh diri karena depresi. Iya, berdasar. Oke, baik. Saya simpan dulu itu. Berikutnya ya tadi Jacqueline bertanya apa ya? Saya ingin bertanya, apa aja sih gejala-gejala umum episode depresif mayor ya? Oke, saya simpan dulu. Bentar. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk dari saya sih sudah cukup baik. Kalau misalkan saya mau ntar saya tanya. Baik, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada nggak sih contoh kasus tentang depresi mayor? Oke, Jacqueline lagi. Ya, itu aja, baik. Oh, yang ketiga juga, ada gak sih contoh kasus tentang depresi mayor? Maksudnya gitu, Jacqueline. Iya, benar sekali. Oke, baik. Saya ingin izin menjawab dulu ya. Bentar.
saya akan menjawab soal pertama yang ditanyakan Jacqueline dulu ya. Apa aja sih gejala-gejala umum episode depresi mayor gitu kan? Oke. Ini gejala-gejala umumnya ya pada gangguan depresi mayor itu yang pertama ada suasana hati depresi atau depressive mood. Hampir semua penderita depresi berat dewasa melaporkan taraf ketidakbahagiaan dari mulai melankoli yang ringan sampai putus asa. Penderita yang parah melaporkan tidak adanya jalan yang dapat menolongnya. Mereka mengalami helplessness syndrome. Yang kedua itu kehilangan rasa senang atau minat pada aktivitas sehari-hari. Kehilangan rasa senang menjalani kehidupan sehari-hari ini disebut anhedonia. Bahkan ungkapan emosi yang gembira tidak dapat ia tampilkan ketika menemukan suasana yang menyenangkan. Sering juga disebut sebagai paralysis of the will. Oke, yang ketiga itu ada gangguan selera makan. Penderita biasanya kehilangan selera makan dan dengan demikian menjadi kehilangan berat badan. Yang keempat, gangguan tidur, yaitu insomnia. Insomnia merupakan gejala yang paling banyak dialami oleh penderita depresi, apalagi depresi mayor. Suka tidur dan gampang terbangun, serta setelah terbangun sukar sekali tidur lagi. Merupakan gambaran klinis umum, walaupun tidur panjang tetapi sering terbangun. Dalam hal terakhir ini, jumlah jam tidur bisa sampai 15 jam atau bahkan lebih. Tidur dan makan saja sejalan, ekses tidur dan ekses makan. Yang kelima ada kehilangan energi atau penderita sering mengurangi motivasi yang sering diiringi dengan penurunan energi yang tajam. Meskipun tidak melaksanakan kegiatan apapun, penderita merasa lelah dan lesu. Yang keenam, merasa tidak bahagia dan merasa bersalah atau berdosa. Merupakan gejala umum pada perasaannya, penderita merasa defisien dalam segala ciri atau atribusinya, seperti kecerdasan, kecantikan, popularitas, dan kesehatan. Insecure lah ceritanya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh, kesukaran dalam berpikir. Sepertipun proses fisik dalam depresi, proses mental memperlihatkan penurunan. Misalnya mereka sukar membuat keputusan dan sering melaporkan sukar berpikir, sukar konsentrasi dan mengingat. Yang terakhir, pemikiran untuk mati atau bunuh diri karena depresinya. Banyak penderita yang berulang-ulang berpikir tentang kematian, merasa lebih baik mati gitu. Itu adalah gejala-gejala umum pada depresi mayor sih. Begitu Jacqueline. Oke, terima kasih Uday. Sudah dapat dimengerti. Oke. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan Kalisha tentang perbedaan bipolar 1 dan 2 ya. Oke. Bipolar 1 dan 2 adalah dua jenis gangguan bipolar yang mempengaruhi suasana hati seseorang. Perbedaan antara keduanya terletak pada tingkat keparahan mania yang dialami oleh individu dan bagaimana gejala muncul.
berikut perbedaan utama antara bipolar 1 dan 2, yaitu bipolar 1 itu diagnosa bipolar 1 ditegakkan ketika seseorang mengalami setidaknya satu episode mania yang berlangsung setidaknya selama 1 minggu. Episode mania ditandai oleh perasaan euforia yang berlebihan, meningkatnya energi, impulsivitas, kurang tidur, dan perubahan drastis dalam perilaku. Pasien dengan bipolar 1 juga mungkin mengalami episode depresi yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu hingga beberapa bulan. Episode mania dalam bipolar 1 seringkali memerlukan perawatan medis dan dapat menyebabkan masalah signifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu bipolar 1. Kalau bipolar 2 melibatkan episode depresi yang berat dan mirip dengan depresi mayor, serta setidaknya satu episode hipomania yang lebih ringan daripada mania. Hipomania adalah tingkat mania yang kurang parah daripada mania dalam bipolar 1. Meskipun gejala seperti peningkatan energi dan produktivitas terjadi, mereka tidak mencapai tingkat yang sangat mengganggu kehidupannya sehari-hari individu. Individu dengan bipolar 2 mungkin tidak menyadari bahwa mereka mengalami hipomania, tetapi mereka sering menyadari episode depresi yang parah. Karena tingkat mania yang lebih rendah, orang dengan bipolar 2 sering mengalami periode yang lebih lama dalam keadaan depresif dibandingkan dengan bipolar 1. Jadi perbedaan utama antara bipolar 1 dan 2 adalah tingkat keparahan episode mania atau hipomania. Selain itu, kedua jenis gangguan bipolar ini melibatkan episode depresi yang serius. Penting untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan perawatan yang sesuai jika Anda atau seseorang yang akan kenal mengalami gejala gangguan bipolar. Gitu, Kal. Apakah udah menjawab, Kal? Oke, sama-sama, Kal Lisa. Oh iya, tadi ada yang bertanya, itu Jacqueline ya, pertanyaan kedua ya. Ada nggak sih contoh kasus tentang depresif mayor? Tentang depresif mayor. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kasusnya itu, kita jelaskan dulu di sini. Gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang serius ya, yang ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam. Oke, contoh kasusnya di sini adalah orang bernama Sarah. Wanita berusia 30 tahun, mengalami gangguan depresi mayor setelah kehilangan pekerjaannya. Ia merasa sangat sedih, tidak mampu tidur dengan baik, dan kehilangan minat pada hobinya yang biasa. Sarah juga merasa sangat lelah sepanjang waktu dan merasa bahwa hidupnya tidak memiliki arti. Ia mulai memikirkan untuk mengakhiri hidupnya dan akhirnya mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan, psikolog lah. Oke. Itu contoh kasusnya Jacqueline salah satunya. Oke, apakah menjawab Jacqueline? Sudah sangat menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih. Lalu yang terakhir ya, Nabil ya. Oke. Untuk Nabil, pertanyaan Nabil itu tadi, ada gak sih studi kasus bunuh diri karena depresi? Aduh, studi kasus lagi ya guys ya. Mungkin gak usah banyak-banyak di sini. Untuk studi kasus itu
bunuh diri ya karena depresi. Oke. Fenomena bunuh diri yang terjadi di Indonesia belakangan ini semakin meningkat drastis, terutama kasus yang melibatkan remaja sampai pemuda. Pada data dicatat oleh WHO yang bertindak sebagai Badan Koordinator Kesehatan Umum Internasional, terdapat 10.000 penduduk Indonesia bunuh diri pada tahun 2012 dan angka tersebut semakin meningkat. Oke, terdapat contoh kasus bunuh diri di Indonesia yang melibatkan usia muda, diantaranya adalah Eko Prasetyo, meninggal gantung diri akibat skripsinya adalah kunjung selesai 15 Januari 2008. AF Hardiman, seorang mahasiswa melakukan aksi bunuh diri Danau Sangkrak di Sumatera 14 Oktober 2011 dan Adriani pemuda 21 tahun nekat melakukan bunuh diri akibat putus cinta, memotong urat nadinya dengan menggunakan cutter. Mereka bunuh diri itu karena depresi ya, yang dideritanya itu. Oke, apakah itu menjawab, Nabil? Oh, jelas, Bay. Terima kasih. Oke. Kalau sudah jelas semua, sudah terjawab, saya akan menutup ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Ubay. Terima kasih, Bay.